Oleh karenanya saya katakan di awal, para ulama dahulu menulis akidah dengan judul As-Sunnah. Maksudnya hadis. Untuk menjelaskan bahwasanya akidah kami dibangun di atas apa? Dalil. Bukan pakai sekedar logika. Karena logika kalau logikamu lebih kuat, logika saya kalah, berarti saya rubah dong akidah saya. Sampai kapan seperti itu? Makanya ketika Imam Ahmad bertemu dengan seorang, dia bilang, Imam Malik kita debat. Kata Imam Malik, terus? Ya kalau kamu menang saya ikut kamu. Kata Imam Ahmad, terus kata Imam Malik, kalau kamu yang menang ya Anda ikut saya. Terus kalau ada orang ketiga datang kita kalah semua ya kita ikut dia. Sampai kapan begini? Makanya Imam Malik berkata, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Amboi dengan aduhai dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah. Justru akal orang yang kita timbang Al-Qur'an dan sunnah, bukan sebalik Al-Qur'an dan sunnah ditimbang dengan akal orang. Semua orang yang menjadikan akal sebagai landasan kebenaran, mereka juga berselisih. Bukankah Plato, Aristoteles, Socrates, dan Plotinus akhirnya juga berbeda, padahal sama-sama mengagungkan apa? Akal. Karena akal mereka berbeda-beda, maka produknya juga berbeda-beda. Supaya tidak beda, kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah bilang, kita bilang sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat, kami yakin. Apa yang Nabi bilang, kami yakin. Selesai. Apalagi kalau namanya akidah berbicara tentang gaib, ya sudah, jangan kiaskan gaib dengan alam nyata. Tidak boleh salah. Jangan kiaskan alam gaib dengan apa? Alam nyata. Gaib enggak bisa dikiaskan. Seperti orang mengkiaskan, ada orang menolak azab kubur. Kenapa? Dia mengkias alam nyata. Nah, alam kubur kita buka kuburan katanya luas, enggak ada kuburan gitu-gitu aja lah. Itu alam tersendiri. Jangan kau samakan dengan alam apa? Alam dunia beda. Alam mimpi tidak bisa kau kiaskan alam dunia. Alam mimpi alam tersendiri, alam nyata alam tersendiri, alam gaib alam tersendiri, alam barzah alam tersendiri, alam akhirat alam tersendiri. Apakah pantas kita kiaskan malaikat dengan kita? Tentu tidak pantas. Tidak pantas. Oleh karenanya akidah yang benar di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Yang selain Al-Qur'an dan Sunnah maka tidak benar. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah turunkan dalilnya, maka tidak usah kita yakini. Maka tidak boleh orang Islam sembarang berkeyakinan. Kalau ada dalilnya silakan dia yakini, kalau enggak tidak boleh dia yakini. Seperti yang tersebar di masyarakat misalnya, pamali-pamali kalau begini nanti begini, itu enggak, kita enggak boleh meyakini seperti itu, haram hukumnya. Enggak boleh. Nah, kan kata orang, enggak boleh kamu membangun akidah kalian di atas kata orang. Enggak boleh. Enggak boleh. Katanya kalau minta-minta di kuburan dikabulkan. Nah, ini kata orang, akhirnya yakin minta ke kuburan. Katanya kalau seorang keluar dari kamar mandi, kemudian dia lilitkan anduknya, nanti bayi janin terlilit apa? Terlalu usus. Ari-ari. Dari mana seperti ini? Ini keyakinan sebagian orang. Katanya kalau kerja pertama hari Sabtu nanti sial. Saya dulu ada perempuan waktu saya di Madinah, dia minta kerjaan. Saya telepon teman saya orang Arab, akhi ini ada orang kerja. Ya sudah besok mulai kerja hari Sabtu. Kata dia, Ustadz saya enggak boleh kerja hari pertama hari Sabtu. Lah, kenapa Kiai saya melarang? Lah inilah dari mana lagi nih. Kayak orang Yahudi aja enggak mau kerja hari Sabtu. Dari mana nih? Ayo, dari mana? Makanya jadi pembantu terus seperti itu. Orang aneh-aneh. Jadi mas saya, akidah enggak boleh sembarang. Akidah harus Al-Quran dan apa? Sunnah. Kalau kita mau cerita terlalu banyak keanehannya. Terlalu banyak keanehan. Ya. Dan itu sudah sunnatullah. Dulu akidah dibawa Nabi Musa murni. Akhirnya Yahudi tercerai-berai. Dulu yang dibawa oleh Nabi Isa akidah yang murni. Sekarang Nabi Isa jadi Tuhan. Bayangkan bisa berubah total seperti itu. Dengan berbagai macam kelompok. Ya, kelompok besar maupun kelompok kecil. Banyak mereka kelompoknya. Sampai mereka harus kumpul, harus rapat tentang status Nabi Isa. Mereka rapat lagi tentang status Bunda Maria. Mereka rapat lagi tentang status Ruhul Kudus. Rapat sampai bikin pertemuan. Padahal dulu tidak seperti itu. Baik, jadi karakteristik yang pertama, bahwasanya akidah yang benar harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma, kesepakatan para salafus saleh, disepakati oleh para sahabat. Makanya akidah bukan diambil dari perorangan, bukan. Akidah saya ambil akidah karena dari si fulan, enggak. Kalau si fulan tidak berbicara Al-Quran dan Sunnah, saya tidak mau ambil. Ya.
Akidah dia harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para sahabat. Apa yang diyakini oleh para sahabat itulah akidah yang benar. Apa yang tidak diyakini oleh para sahabat maka bukan akidah yang benar. Contoh sederhana aja. Taib, apakah para sahabat dulu meyakini Nabi jalan-jalan keluar dari kuburan jenguk-jenguk mereka? Jadi sama sederhana aja, pakai logika lah. Apakah para sahabat dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Fatimah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib dulu yakin Nabi sering keluar kemudian jenguk-jenguk mereka? Tentu tidak. Kalau Nabi pernah keluar ketemu Abu Bakar atau Umar, tentu akan mereka sampaikan. Saya tadi malam ketemu Nabi, jangan ribut. Nabi bilang begini, kan mesti begitu. Bukankah banyak permasalahan timbul setelah Nabi meninggal dunia? Banyak. Namun adakah satu riwayat sahabat mengatakan saya ketemu Nabi bilang enggak usah ikut? Enggak ada. Sampai ketika terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi. Ali, ya Rasulullah, ini Muawiyah macam-macam. Gimana? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kalau mereka ada masalah, mereka rapat. Mereka tidak bilang kita tunggu Nabi datang. Enggak ada. Paham? Ini sederhana. Ketika muncul zaman sekarang, ada yang bilang bahwasanya Nabi jalan-jalan keliling-keliling Surabaya tapi enggak lewat Malang. Ini kita agak tanya dari mana seperti ini. Apa yang diyakini oleh para sahabat kita yakini. Yang tidak diyakini sahabat ini berarti baru. Ya. Apalagi mengatakan Nabi keluar cium lutut orang. Saya sering bilang, mana logikanya? Nabi tidak pernah keluar ketemu Abu Bakar pada sahabat yang paling dia cintai. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan istri-istrinya 9 orang yang semua dia cintai, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Masa Nabi enggak, saya aja ninggalin istri saya sedih, pengen ketemu. Ini istrinya mungkin nangis apa? Nabi tidak pernah ketemu istrinya sama sekali. Dan Fatimah radhiyallahu anha 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah wafat. Kenapa Fatimah wafat? Karena tidak pernah ketemu lagi dengan apa? Abinya. Tidak pernah ketemu lagi dengan ayahnya. Seandainya Nabi pernah keluar ketemu Fatimah, Fatimah tidak sedih. Setiap hari ketemu apa? Nabi keluar ngobrol. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu Imam Abu Hanifah. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak pernah. Terus kenapa pada abad 2000, abad 20, ketemu kamu? Keluar dari kuburan, kuburan goyang, dia keluar, cium lutut kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Ngalang-ngalin Abu Bakar, Umar dan semuanya. Kamu ini siapa? Ini mesti logika. Kita jangan enggak Islam enggak, orang Islam enggak boleh sembarang berakidah. Ada dalil kita beriman, kalau enggak. Mohon maaf. Karena tidak logis. Jangan kita enggak, benar, enggak. Kapan kita menyelamatkan akidah umat? Umat disuruh yakini ada Nabi keluar cium lutut dia, Nabi kita rendah cium lutut dia akan mulia, Nabi kita rendah. Kalau saya mau dalam tanda kutip penghinaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah keluar cium lutut dia ya? Yang cium lutut Nabi harusnya dia, ini Nabi keluar cium lutut dia. Oleh karenanya apa yang tidak diyakini oleh para sahabat sudah enggak logis. Al-Quran, sunnah para sahabat.